Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ferry Raranda dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Pentingnya kita harus kuat di dalam Tuhan, karena supaya Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi manusia, kita sebagai orang yang percaya tidak dapat berbuat apa-apa kalau Tuhan tidak dapat berserta dengan kita. Oleh sebab itu, yang terpenting kita harus kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, kita perlu kuat supaya kita dapat menerima janji Tuhan. Ayatnya yang ke-6 di sini dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Kita perlu kuat supaya kita dapat menerima janji-janji Tuhan. Kadangkala iblis berusaha untuk mengalihkan pikiran kita, mengalihkan keseriusan kita, mengalihkan kesungguhan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak dapat menerima janji Tuhan. Tetapi kembali firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, supaya engkau dapat menerima janji Tuhan. Yang kedua, kita perlu kuat supaya kita dapat menaati perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ke-7 di situ dikatakan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Yang kedua adalah kita perlu kuat supaya kita dapat mentaati perintah-perintah Tuhan. Ketika kita menaati perintah-perintah Tuhan, ketika kita taat akan kebenaran firman Tuhan, maka Alkitab berkata, kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Bukankah Mazmur pasal 1 ayat 1-3 di situ dikatakan, ketika kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, sukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, apa saja yang kita perbuat berhasil. Pentingnya kuat di dalam Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Kita perlu kuat di dalam Tuhan agar kita mampu menang dalam menghadapi tantangan. Sekali lagi, kita perlu kuat agar supaya kita mampu menang untuk menghadapi tantangan yang ada. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Ada kemenangan ketika kita kuat di dalam Tuhan. Ada kekuatan ketika kita dekat dengan Tuhan. Hal yang keempat di sini, saudara, kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Kita perlu kuat di dalam Tuhan agar kita menjadi tenang dalam menghadapi keadaan yang terjadi di sekitar kita. Di dalam ayat yang ke-18 di situ dikatakan, "Sebab orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu." Kita perlu kuat supaya kita dapat menghadapi keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Hanya Yesus yang mampu. Persoalan yang kita hadapi bukan bagaimana kita menghadapi persoalan itu, tapi bagaimana kita meresponi persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini. Bagaimana kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah kuat di dalam Tuhan, supaya kita memperoleh kemenangan demi kemenangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.